Dari bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sidang salat maghrib berjamaah yang insyaallah sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan saat ini kita semua telah diberi oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kami sampaikan juga kepada teman kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selaku umat istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin ya Allah. Ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya tiap hari malam kita adakan taklim. Mudah-mudahan taklim ini dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Kita tunjukkan untuk saudara kita baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal kita, dan waktu khusus untuk jamaah taklim masih dalam taklim. Mudah-mudahan berbarokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu Isya jam 7 kurang 1 menit, Ustaz. Kasih kesempatan di jamaah bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM, Bapak Yoyo beserta jajarannya, Bapak lupa namanya, Sanusi. Bapak Sanusi, Masya Allah. Yang saya hormati juga para orang tua jamaah Masjid Jami Darul Muttaqin yang dimuliakan Allah. Sedianya Bapak Kiai Haji Yusuf Abdul Karim yang mengisi kajian pada malam ini. Sehubungan beliau masih di Tasikmalaya, lagi mimpin ziarah. Seharusnya juga sama bareng saya, cuman kebetulan saya ada uzur jadi nggak bisa ikut. Dan beliau nitip salam untuk bapak-bapak sekalian, mohon doanya biar sampai ke rumahnya dalam keadaan sehat walafiat beserta jamaahnya. Dan juga beliau menitipkan amanah kepada saya untuk jadi ban serep. Baik bapak-bapak dan saudara sekalian, kajian Pak Kiai Yusuf biasanya tasawuf. Nah, sekarang barangkali saya mendekati kepada mengarah kepada tasawuf lah ya. Perbuatannya. Ya. Perbuatan tasawuf itu kan hubungannya dengan akhlak ya Pak ya, dengan akhlak. Nah, di sini saya akan bacakan kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah oleh Syekh Abu Bakar Al-Uspuri wa nafa'ana fi ulumi fid dharain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul awwal, hadis yang pertama. An Abdullah bin Umar, dari Ibnu Umar
Semoga Allah meridhoi keduanya. Qala Abdullah bin Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Al-khabaru bitamami. Apa kata baginda Rasul pada hadis ini? Jadi kitab ini Pak, kitab ini isinya tentang hadis, jumlahnya sampai 40. Dari setiap hadis itu dilengkapi dengan kisah-kisah inspiratif. Kisah-kisah inspiratif juga, kisah yang sangat muktabar, kisah yang sangat maksurat, yang sanadnya sahih karena banyak yang dialami oleh para sahabat dan juga ulama-ulama terdahulu yang patut kita jadikan sebagai tauladan buat kita, menjadi inspirasi kita untuk menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Ini hadis ini berhubungan dengan sifat kasih sayang. Sifat kasih sayang. Baginda Rasul diutus ke dunia ini, Pak, ke bumi ini bukan untuk kita saja. Baginda Rasul diutus ke dunia ini bukan untuk umat muslim saja, tapi sebagai apa? Rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka patut kiranya ketika kita umat muslim itu harus punya sebuah pegangan dalam berinteraksi. Apa yang harus kita kedepankan? Yang namanya kita bermuamalah, berinteraksi sosial, yang kita kedepankan adalah ajaran kita yang berhubungan dengan muamalah. Yang namanya muamalah, kita berhubungan kepada sesama manusia. Kepada sesama manusia. Kalau konteksnya sesama manusia, berarti kita nggak boleh mengkotak-kotakan manusia, menggolong-golongkan manusia. Tidak dibenarkan. Ya. Karena apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah itu enggak ngelihat bagaimana jogrokan kita, enggak. Allah enggak ngelihat bagaimana style kita, kagak. Allah enggak ngelihat bagaimana performance kita, enggak. Tapi Allah innallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, melihat hati dan perbuatan kita. Ya. Banyak orang yang stylenya kelihatannya agamis, pakai udeng-udeng ya Pak Sanusi ya, pakai gamis, tapi kelakuannya nggak sesuai dengan bajunya. Ada orang yang bajunya biasa-biasa saja, tapi kelakuannya sangat luhur. Ada yang model begitu. Nah makanya dalam konteks hadis ini, bahwa baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruhkan kepada kita untuk menebarkan sifat kasih sayang, menebarkan sifat kepedulian. Jadi kalau seandainya misalnya nih, ya Mas Pandu lagi jalan keluar, tiba-tiba ada yang katakanlah terjatuh dari kendaraannya. Apa yang menjadi sikap normal bagi seorang manusia? Apa Pak? Nolong. Nah, ketika kita ingin menolong, Mas Pandu langsung menolongnya. Bapak, punten Bapak jatuh, iya. Memangnya Bapak mau kemana? Oh, saya mau, kebetulan dia menyebutkannya saya mau ke gereja. Oh, Bapak non muslim? Iya, emangnya kenapa? Tahu gitu mau gue kagak tolongin. Nah, apakah begitu Pak? Tidak Pak. Ada orang kelep, ente kelep, iya. Agama ente apa? Islam. Oh ya, saudara gue tolongin.
Apakah begitu? Berarti yang non muslim nggak kita tolongin? Tidak, tidak demikian. Nah ini Pak, orang yang punya sifat kasih sayang di dunia Pak, orang yang memiliki sifat kepedulian kepada siapapun, kepada makhluk Allah yang berakal maupun makhluk Allah ghairu akil yang tidak berakal. Kita punya sifat kasih sayang, ini akan mendapatkan keutamaan yang tentunya keutamaan yang sangat berpengaruh untuk masa depan kita Pak. Masa depan kita apa sih? Akhirat. Nah, ini apa kata baginda Rasul? Ar-rahimuna, orang yang berkasih sayang, orang yang mempunyai sifat kasih sayang, welas asih. Ya kalau orang Jawa apa welas asih ya? Welas asih. Yarhamuhumur rahman yarhamuhum ar-rahmanu, niscaya orang yang punya sifat welas asih yarham, akan disayang mereka itu. Siapa yang menyayang mereka? Ar-Rahman, yaitu zat yang maha rahman. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Pak, Bapak punya kepedulian kepada siapapun tanpa ada batasan. Tanpa ada batasan. Kepada siapapun, kepada apapun. Tanpa ada batasan. Nah yang model begitu, yarhamuhumur rahman, Allah menyayanginya. Maka kata Nabi, lanjutan hadisnya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ini ada dua wajah atau dua bacaan. Bisa dibacanya yarhamukum, bisa dibaca yarhamkum. Kalau yarhamukum berarti ini maknanya doa. Bersifat kasih sayanglah kamu semua kepada makhluk yang ada di bumi. Yarhamkum, kalau yarhamkum, niscaya kamu akan mendapatkan kasih sayang. Man fis samai, ya, makhluk yang ada di langit. Kalau yarhamkum, tapi kalau sana yarhamukum, semoga kelak engkau akan mendapatkan kasih sayang, ya, terhadap atau untuk orang yang makhluk yang ada di atas langit. Siapa sih makhluk yang ada di atas langit? Yaitu manusia, malaikat. Al-khabar bitamam, hadis dengan sempurna. Nah, jadi baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan, bukan menganjurkan, menyerukan kepada kita untuk menegakkan sifat kasih sayang kepada siapapun, kepada apapun. Manfil ardi di sini makhluk yang berakal. Siapa? Manusia. Manusia itu siapa? Dari Sabang sampai Merauke. Itu ketika ada makhluk yang berakal, dia manusia. Dari ujung kutub utara sampai kutub selatan, bainal masyriq wal maghrib, ketika dia namanya manusia, maka kita harus menempatkan rasa hormat kepada manusia. Kenapa kita harus menempatkan hormat kepada manusia? Karena Allah yang ngajarin kita. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam. Karena kami muliakan anak-anak Adam, maka anak-anak Adam ini diberikan kedudukan di muka bumi. Baik juga di muka bumi maupun di daratan maupun di lautan. Kenapa? Karena Allah memuliakan saya disia-siakan. Masya Allah Pak. Coba lihat. Makanya salah satu bentuk atau aktualisasi kita takziman wa takriman kepada manusia, sampai saat ada seorang manusia yang meninggal dunia, kita berikan penghormatan dengan cara adab.
Suatu ketika Nabi Muhammad berdiri, sahabat bingung, ya Rasul kenapa engkau berdiri? Ada orang yang sedang mengantarkan jenazah. Saya menghormatinya. Dia Yahudi Rasul, sekalipun dia itu Yahudi, tetap dia sebagai manusia. Tuh Pak, baginda Rasul Pak. Makanya pantas kalau ada ambulans segala macam, ya, mobil suruh minggir, itu emang tuntunan baginda Rasul. Kita disuruh apa? Memuliakan, menghormati orang yang sudah meninggal, karena dia itu manusia. Nah, saking kita memberi rasa hormat kepada manusia, sampai di kuburnya pun pakai adab. Ya, pakai adab. Enggak ngubur manusia udah kayak bangkai burung, dikubur aja dipendem. Ya, adabnya ditalkinin, ya, dibacain doa di atasnya. Ini sebagai bentuk bagaimana kita bisa menghormati manusia. Tuh. Ini jangan sampai ada orang yang meninggal habis dikubur dan begitu aja udah. Kesian banget Pak. Padahal apa namanya, mal mayyitu kal gharikil mugawwis. Tidaklah orang yang sudah meninggal dunia di dalam kuburnya itu lagi apa namanya, seperti orang yang sedang berenang di tengah lautan dalam keadaan tenggelam. Al-mughawwis, dia minta tolong. Minta tolong. Kalau kita amal di dunianya ini, Masya Allah, banyak jeleknya, itu kepengen banget ditemenin Pak. Dengan cara apa? Kirimin doa. Dan seterusnya, ini bagian daripada penghormatan kita kepada manusia. Apalagi sesama seiman dan seagama. Nah, ini ada kisah yang berhubungan dengan hadis yang tadi saya bacakan. Wa fi muwafaqati hadzal hadis, dan yang bersesuaian dengan hadis ini, hikayatun, ada sebuah cerita. Hikayatun, ada sebuah cerita. Kisah inspiratif. Nah, kira-kira begitu. Udah pernah belum? Udah tahu belum ceritanya? Pak Sanusi? Belum tahu ya? Hah? Belum tahu? Emang belum saya kasih tahu. Saya sebenarnya capek banget, ini mengantuk banget tadi habis acara maulid di Jatimulya. Ceritanya begini Pak. An Umar, dari sahabat Nabi namanya Sayyidina Umar. Radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya. Kana yamshi fi sukakil Madinah. Ini kalau jam Isya kedengeran nggak? Kedengeran ya. Nanti jam Isya langsung berhenti Pak. Biasa kan kalau nggak berhenti, pantat udah suka pada geser. Ya udah pengalaman saya Pak. Iya. Yamshi fi sukakil Madinah. Sayyidina Umar yamshi adalah beliau ini berjalan fi sukakil Madinah, di tengah kota Madinah. Faro asobian, lalu Sayyidina Umar melihat bocah kecil. Kana fi yadihi, adalah di apa, anak kecil itu fi yadihi, di tangannya bocah kecil. Uspurun, ada seekor burung pipit, burung emprit. Burung pipit, burung emprit itu yang kecil itu Pak, yang suka dijual-jual Pak, tukang apa tuh? Tukang itulah. Ya tukar apa namanya, tukar piring dapat burung gitu ya. Wa kana yal'abu bihi. Lalu kemudian ini bocah kecil ini mempermainkan burung Pak. Hah? Burungnya. Iya, memainkan burung, si burung emprit itu. Ya, jadi burungnya itu diabstraksikan gini Pak. Jadi burungnya itu dipermainkan, burung kaki seekor burung diikat dengan tali, kemudian dilempar, ditarik lagi, lempar lagi, tarik lagi. Bagaimana rasanya Pak? Pak Yoyo, kalau burungnya Pak Yoyo diikat, ditarik ulur, bagaimana rasanya? Masya Allah Pak. Nah, enak. Angel ya tuh. Nah,
Lalu kemudian farahima Umaru zalika. Lalu kemudian Sayyidina Umar merasa kasihan terhadap terhadap burung itu atas perlakuan bocah. Ya Allah, burung kok sampai digituin? Kasihan banget, Pak. Burung udah terbang ditarik lagi, Pak. Terbang, tarik lagi. Masya Allah. Akhirnya apa? Fashtarahu minas sobiyyi. Lalu Sayyidina Umar membelinya burung itu. Tong, Bapak beli ya tongnya, burung ini tong ya. Ini kalau di pasar Tambun nih harganya 40.000 nih, saya beli 20.000 ya. Waduh, iya Pak, makasih Pak, duitnya banyak, duit saya buat jajan. Ya udah, dibeli sama Sayyidina Umar. Fashtarahu minas sobi. Dibelilah burung itu dari tangannya bocah. Fa'ataqahu. Lalu Sayyidina Umar melepaskan burung itu. Ya Allah, langsung itu burung tuh girangnya luar biasa Pak. Waduh, sana kemari. Senyum nak Sayyidina Umar. Masya Allah. Ya, tuh Pak. Falamma tufiya Umaru, maka ketika Sayyidina Umar wafat, radhiyallahu ta'ala, semoga Allah berkata, ra'ahul jumhur telah melihat. Siapa yang melihat? Al-jumhur, para ulama fil manami, melihatnya di mana? Di dalam tidurnya. Berarti apa? Mimpi. Jadi ada kelompok ulama di satu kampung itu, setelah Sayyidina Umar meninggal dunia, malamnya mimpinya sama. Pak Sanusi sama saya, sama Pak Yoyo, ya, itu mimpinya sama. Pak Sanusi bilang, Pak Lutfi, saya mimpi begini. Loh, sama sama saya. Pak Yoyo mimpi sama. Semua sama, Pak. Itu ulama jumhur, semua sama tokoh agama di Madinah saat itu mimpinya sama saat malam kewafatannya Sayyidina Umar. Nah, dalam mimpinya ada sebuah dialog. Mohon maaf Pak, jangan menyederhanakan mimpi Pak. Karena mimpi itu bagian daripada apa? Rahasia Allah. Jangan salah Pak, Nabi Yusuf bisa memberikan kekuatan tauhidnya itu Allah kasih kemampuan bisa membaca mimpinya seseorang. Tuh Pak. Nabi Ibrahim bisa melaksanakan perintah kurban dari mimpi. Ya bunayya inni ara fil manam. Tong Bapak tadi malam mimpi. Anni azbahuka fanzur madza tara. Tadi malam mimpi, Bapak diperintahin Allah untuk nyembelih kamu, Tong. Bagaimana, Tong? Tuh, Pak. Mimpi. Jadi kalau mimpi orang-orang yang memiliki ketentuan yang yang ditakdirkan oleh Allah seperti para wali, apalagi para nabi, itu adalah merupakan pelajaran yang besar buat kita. Nah, saat dalam mimpinya para ulama jumhur itu, faqalu, mereka bertanya dalam mimpi nih, ma fa'alallahu bika ya Umar, apa yang Allah berikan kepada kamu, apa yang Allah perbuat kepada kamu. Qala, Sayyidina Umar berkata, menjawab, ghafaroli watajawaza anni, Allah telah mengampunkan saya dan Allah telah memaafkan saya. Tuh Pak, ini tokoh agama pada bingung. Waduh, kok gampang banget ente di dalam kubur, kok tahu-tahu ente udah dapat ampunan, nggak ditanya pertanyaan kubur, udah dimaafin karena kan ente kesalahannya banyak dulu lagi di dunia sebelum masuk Islam. Ya nggak tahu saya juga. Apakah? Nah, lanjutannya apa? Qalu bi ayyi syai'in bijudika. Dengan cara apa engkau kok bisa diperlakukan istimewa oleh Allah? Bijudika, apakah dengan kedermawanan kamu? Au biadlika, ataukah dengan karena keadilan kamu? Au bizuhdika, atau dengan sifat zuhud kamu. Sayyidina Umar terkenal orang dermawan. Sayyidina Umar terkenal orang yang adil sebagai
kepala negara. Sayyidina Umar terkenal orang yang zuhud, nggak pernah mengutamakan kepentingan dunia. Beliau bajunya cuma 2, Pak. Bajunya cuma 2, padahal beliau itu adalah seorang kepala negara. Bajunya 2, tambalan lagi. Yang satu dipakai, yang satu dijemur. Tuh, Sayyidina Umar. Nah, kalau kepala negara zaman sekarang mah, setiap berangkat mesti baru. Ya, ya itu juga nggak apa-apa. Juga nggak apa-apa, itu juga Pak boleh, itu juga. Yang penting asal dantang. Ya. Dah. Lalu kemudian Sayyidina Umar menjawab, qala lamma wada'tumuni fil qabri, saat kalian semua meletakkan saya fil qabri di dalam kubur, wasatartumuni biturab, lalu kemudian saat kalian semua menguruk saya dengan tanah, wa taraktumuni wahidan, dan setelah itu kalian meninggalkan saya satu-satu. Fadakhala alayya, maka masuklah kepadaku malakani, 2 malaikat, muhibani, yang berwibawa, yang menakutkan banget, sangarlah kira-kira begitu, toro akli, yang bisa membuat akal kita bisa hilang, warta'atu mafasili, dan juga bisa membuat tulang-tulang saya ini menjadi lemas, menjadi apa namanya, copot gitu ya. Kalau orang ketakutan, tuh orang panik kan apa aja dimakan, Pak. Padahal orang panik ya, itu ada sesuatu yang kita tadi nggak bisa jadi bisa gitu, Pak. Lagi panik kita nyemplung nginjek kobaran api, nggak karena panik, Pak. Itu bara api segala, kita panik, itu nggak kerasa panas. Kalau Bapak nggak percaya, cobain aja, Pak. Cobain bentar, pulang nih. Bapak ntar panik dah. Ya. Ada api tempat sampah, nyemplung situ, Pak. Insya Allah gosong. Nah, saat itu wa akhozani, kedua malaikat itu mengambilku, ajlasani, dan mendudukan aku, wa arada an yas'alani, dan dia ingin menanyakan tentang soal kubur kepadaku. Fasami'tu, saat kedua malaikat itu pengen menanyakan kepada saya, fasami'tu, aku mendengar nidaan minal hatib, ada panggilan suara dari suara goib. Al hatib itu kalau mana sekarang namanya seluler, ini namanya hatib ya, suara goib ya. Ini kan ada suaranya nggak, Pak? Ada ya? Bentuk suara kayak apa? Saya ngomong nggak kedengeran kan? Ada orangnya. Tapi kalau ini kita lagi bicara, orangnya ada nggak? Nggak ada. Ini ada suara goib. Apa suara goibnya itu? Utruka abdi. Tinggalin hambaku ini. Wala takhawafahu, jangan ente takut-takutin hambaku ini. Jangan ente takut-takutin. Lihat, dia lagi ketakutan tuh. Sayyidina Umar, Pak, yang terkenal galak, yang terkenal bengis, yang terkenal orang semua takut sama Sayyidina Umar. Pas di dalam kubur merengket, Pak, didatangin malaikat. Itu Sayyidina Umar. Maksudnya apa? Apalagi kita, Pak, bukan sahabat Nabi, ya bukan orang soleh, bukan orang alim, ya Allah. Sayyidina Umar aja ketakutan, Pak. Bagaimana kita coba, Pak? Ya, Pak Sanusi, udah siap belum nih kita nih? Hah? Ya Allah, Pak. Tapi ternyata ada sebuah harapan buat kita. Ketika kita setidak-tidaknya kita bisa lolos dari pertanyaan kubur, atau setidak-tidaknya kita bisa ringan menjawab pertanyaan kubur. Di sini dijelaskan apa? Fa inni rahimtuhu. Hai malaikat, jangan ente tanya ini hambaku. Hai malaikat, jangan ente takut-takutin hambaku ini. Hai malaikat, tinggalkan hambaku ini. Fa inni rahimtu, karena aku sangat menyayanginya.
Fa inni rahimtuhu, karena sesungguhnya saya sangat menyayanginya hambaku ini. Tuh, Pak. Kenapa kok Allah sampai sebegitunya? Nah, li'annahu, karena sesungguhnya hambaku ini rahima usfuron, pernah menyayangi seekor burung. Timbang gara-gara burung, Pak. Timbang gara-gara burung. Masya Allah. Nih, mulai sekarang, Pak. Ayo, kita sama-sama sayang sama burung. Maksudnya semua makhluk Allah. Sama makhluk yang nggak berakal aja, itu memiliki nilai yang mulia. Apalagi sama makhluk yang berakal. Sama makhluk yang berakal aja tanpa ada juntrungannya dari mana itu asalnya kita mendapatkan kemuliaan, apalagi sama makhluk yang berakal yang seiman dengan kita. Tuh, Pak. Nah, makanya berbaik-baiklah kita kepada siapapun. Nih, besok nih, mau pilpres, mau pilkada, ya, kita jangan sampai terbentur dengan kepentingan politik sesaat. Ya, Pak. Ya, Pak. Cuman gara-gara Pak Yoyo sama Pak Sanusi beda pilihan, berantem. Pak Yoyo bikin kubu A, Pak Sanusi bikin kubu B. Udah, jangan Pak Yoyo, dia mau pilihannya si Anu. Oh, jangan Pak Sanusi. Wah, akhirnya apa? Saling membenci. Di grup rame. Ya Allah, Pak. Udah jangan zamannya lagi. Silakan. Pemilu inilah pesta demokrasi rakyat Indonesia. Ayo kita jalankan dengan penuh sukacita. Ya, Pak. Jangan ribut. Enggak apa-apa beda, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa beda. Silakan. Bapak beda sama saya, mangga. Saya beda sama Bapak, enggak ada masalah. Ya. Jangan ribut-ribut. Bapak senang sama calonnya Bapak, enggak apa-apa. Sebutkan kebaikan-kebaikannya, jangan jelek-jelekin orang lain. Kalau orang yang suka ngejelek-jelekin orang lain, berarti di hatinya tidak memiliki nilai-nilai sifat kasih sayang. Pak. Nah, orang sama burung aja, pas sama burung punya pengaruh besar. Ini apalagi sesama manusia. Masya Allah. Kisah yang kedua, hikayatun ukhra kana abidun. Ada seorang ahli ibadah fi Bani Israel, pada masa Bani Israel. Marra ala kathibin minar ramal. Si ahli ibadah ini melintas di atas tumpukan pasir. Waqad asaba Bani Israel. Pada saat itu sesungguhnya sedang terjadi majaatan. Sedang terjadi paceklik. Paceklik. Apa makanan nggak ada lah, ya. Kelaparan. Ya, orang pada kelaparan. Fatamanna, lalu orang ahli ibadah ini fatamanna, berhayal. Berhayal. Beda Pak ya, ada tamanna, ada tamanni, ada taroji. Kalau taroji itu namanya berharap, boleh. Taroji itu berharap. Dia punya cita-cita tinggi, tapi ada apa namanya? Ada sesuatu yang logis yang bisa dicapai. Itu namanya taroji. Tapi kalau tamanni, dia mau punya cita-cita sesuatu yang nggak mungkin secara logika nggak sampai. Nggak mungkin secara logika dia sampai, nggak mungkin. Misalnya, pokoknya gua kalau jadi orang kaya, nah, pokoknya kalau udah jadi orang kaya. Nah, itu model begitu namanya tamanni. Ya, lah ente kan tukang ya. Ilok ente bisa. Ini namanya rezeki kan, iya sih bener. Allah yang bakal membolak-balikan kondisi kita. Tapi kalau seandainya ente ngomong begitu terus, berarti ente tamanni namanya, menghayal, halu. Halu. Sekarang kan orang yang halu banyak banget, Pak. Ya, halusinasi. Masya Allah. Nah, ini tamanninya, berhayalnya
untuk kepentingan umat, Pak, ahli ibadah. Jadi begini, Pak. Fatamanna fi nafsihi, maka dia menghayal, bertamani di dalam dirinya, anna hadza law kana daqiqan la asbu'u butuna bani Israil. Kata dia begini, kalau seandainya tumpukan pasir ini berubah menjadi tepung, niscaya akan aku sedekahkan kepada masyarakat Bani Israel sehingga mereka bisa kenyang. Lupa. Jadi Bani Israel saat itu dalam keadaan paceklik, dalam keadaan musim kelaparan. Itu ada seorang ahli ibadah ngelihat tumpukan pasir tinggi banget kayak gunung. Dia menghayal, Masya Allah, ini pasir tinggi banget ya. Kalau aja ini pasir, tepung, terigu, pasti saya bagi-bagiin deh buat masyarakat Bani Israel biar mereka pada makan sehingga pada kenyang. Sayang deh, ini pasir. Tuh, Pak. Nah, ternyata dia cuma punya sifat peduli kayak begitu doang dengan cara menghayal. Ternyata ada pengaruh besar, Pak. Apa katanya? Apa? Di sini dijelaskan, fa'auhallahu ta'ala, Allah memberikan wahyu ila nabi min ambiya'ihim, kepada seorang nabi min ambiya'ihim, dari kelompok mereka, bahwa sesungguhnya qalla, itu cukup, li fulan annaqul, katakan li fulan, kepada si fulan, kata Allah, ya, yang mana Allah itu mewahyukan kepada para nabi, kepada salah satu para nabi yang ada di Bani Israel. Bilang itu sama orang itu, bilangin sama si fulan yang dia sedang berhayal, berdoa agar supaya seandainya pasir tumbukan yang segunung ini menjadi tepung dalam kondisi dalam kondisi suasana sulit seperti ini, dia pasti punya kepedulian untuk berderma. Maka kata Allah di dalam wahyunya kepada para nabi, innallaha ta'ala qad aujabalaka minal ajr, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkanlah kepada kamu, wahai ahli ibadah, minal ajr, dari berupa pahala, malau kana daqiqan, seandainya tumpukan pasir itu menjadi tepung, fatasaddaqta, lalu kemudian kamu bersedekah bihi, dengan tepung itu. Tuh, Pak, padahal cuman hayalan. Ya Allah, saya kalau punya duit saya berangkatin orang tua saya berangkat umroh. Tuh. Menghayal nggak itu? Sedangkan dia sendiri penghasilannya itu nggak akan mungkin. Ditabung aja barangkali bisa 70 tahun baru ada. Tapi dia adalah, bagaimana seandainya dia sudah punya rezeki, saya akan berangkatkan kedua orang tua saya menunaikan ibadah umroh ataupun haji. Nah ini, Pak, kita menghayal berbuat baik aja, Pak. Tapi menghayalnya jangan di depan orang. Ya, Pak Sanusi, itu nanti bisa disebut sebagai nazar. Ya, kata Pak Yoyo, Pak Sanusi, tenang Pak Sanusi. Pak Sanusi, pokoknya kalau nanti saya jadi anggota dewan, pokoknya beres urusan. Nah, kayak begitu contohnya. Ya. Itu namanya dia memberikan apa itu? Memberikan janji, tapi tidak untuk apa itu? Tidak untuk kemaslahatan umat, tapi untuk kepentingan perutnya sendiri. Ya. Pokoknya kalau Bapak nyoblos saya, urusan jalan beres, pokoknya dah tenang. Ya. Apakah itu akan dijadikan sebagai dasar penilaian Allah, dia bakal mendapatkan fadilah? Lah, tidak yang model begitu mah. Tidak yang model begitu, karena apa? Dia punya kepentingan sesaat.
Nah, makanya ayo Pak, kita tanamkan rasa ulas asih kepada siapapun ya. Ketika kita lagi kemarin itu kondisi kopi, ya Allah banyak yang susah. Dalam hati Bapak, ya Allah, aduh, kalau gue punya duit, gue beliin hanya satu RT nasi bungkus. Itu bagus Pak, dapat pahala. Ya, walaupun hanya sebatas taman. Dah bentar lagi Isya ya Pak ya. Isya jam berapa Pak? Kurang 1 menit. Kurang 1 menit lagi? 3 menit lagi. Oke, barangkali ada yang ingin diperjelas Pak. 3 menit lagi. Monggo Pak. Waalaikumsalam. Saya Bapak tadi guru memberikan nama kan gitu Pak. Jadi kita mau tanya nama Pak Ustaz yang yang guru saya tanyakan selamat itu. Alif tuh Akmal. Apa? Baru ketemu saya Bapak. Kan sering dipakai dodo. Bapak rumahnya di mana? Belakang Pak Alif Pak. Tahun berapa di sini? Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Iya. Karena saya nggak tahu Pak. Ya, saya ini termasuk anak muridnya Pak Yusuf. Saking Pak Yusuf itu senang sama saya juga dilibatkan masuk sebagai sekretaris MUI. Pak Yusuf kan ketua MUI. Saya langsung dicomot sama belum jadi sekretaris MUI Tambun Selatan. Nama saya Lutfi Mutawali. Umurnya mungkin ya dibilang tua ya masih muda, ya dibilang muda ya emang udah tua kayaknya ya. 73 berarti berapa saya umurnya ya? Tahun 73 berarti berapa? Hah? 40 ya? Masih muda berarti ya? Masih bisa nambah kayaknya mah ya? Iya, tinggal saya di Mangunjaya 1. Saya di sini tuh sejak lama juga Pak. Dulu lagi sejak almarhum Bapak Haji Suhaili, kemudian Bapak siapa lagi tuh? Ustadz Halimi, Pak siapa? Pak Asep, Bapak Adik, terus sekarang Pak Yoyo ya. Ya alhamdulillah saya kesini ya sama saja istilahnya keluarga Pak ya. Karena dulu ya sering juga saya di sini ngisi kegiatan-kegiatan. Cuman mungkin waktu saya tidak seperti dulu. Kalau dulu mungkin banyak nganggur jadi sering ngisi di sini. Sekarang alhamdulillah pengangguran lagi Pak. Tapi ya karena tugas masing-masing ya banyak kesibukan. Barangkali cukup ya Pak ya. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan. Ya. Pak Haji. Rimen. Sampun. Ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin, wabillahi muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sekalian. Mudah-mudahan apa-apa yang telah sampaikan Pak Ustaz ada manfaatnya dan dapat kita ambil untuk kehidupan kita. Yang tajam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.